mungkin yang lagi ngerjain skripsi, terus yang mungkin ngerjain makalah, atau bahkan di sini Eureka Creator ya, yang mungkin jadi syarat juga nanti cek plagiasi, benar nggak? Dari di sini ada IMA ya. Oke, nanti mungkin bisa. Kalau nggak salah sih, kalau dari tahun kemarin kan plagiasi juga termasuk dicek di, terutama nanti di pembuatan jurnal Eureka sama Creator gitu. Nah, tentunya dari si berita-berita ini kita itu harus aware sama masalah plagiasi ya teman-teman, karena ya nggak bisa disepelein juga gitu. Termasuk nanti pas lulus juga salah satu syarat skripsi kan ada juga plagiasi yang nggak boleh lebih dari batas wajar, misal batas wajarnya 20% atau 25%, cuman umumnya itu sekitar 25% kalau nggak salah gitu. Oke, next. Nah, ini sumber-sumbernya teman-teman ya, biar terhindar dari plagiat. Oke, kita beranjak dulu dari pengertian si plagiasi itu sendiri. Nah, katanya menurut Sugono ya, tahun 97 dalam Nabila, jadi ini aku ngambil kutipan dari buku Nabila, dari teorinya Sugono itu, katanya plagiarisme adalah penjebakan atau pengambilan karangan pendapat orang lain dan menjadikan seolah-olah karangan itu sendiri. Dari definisi itu kan seakan-akan kayak ibaratnya mencuri ya, kita tuh mencuri karya orang gitu. Nah, terus pengertian kedua itu menurut Oxford American Dictionary dalam Clubhouse tahun 2001, katanya to take and use another person's ideas or writing or inventions as one's own. Nah, jadi ya kurang lebih sama juga ya katanya, untuk mengambil dan menggunakan ide dari orang lain, atau juga bisa menulis dari suatu karya dari orang lain gitu. Dan kalau bisa aku simpulin nih dari dua pengertian, oh ya, aku ada yang lupa. Jadi kalau menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 katanya plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, itu katanya dari Peraturan Menteri Pendidikan. Nah, sedangkan kalau udah aku simpulin ini tuh dari tiga pengertian tadi ya, plagiasi itu merupakan suatu perbuatan yang disengaja dalam menjiplak atau mengambil karangan orang lain, baik berupa sebagian atau seluruhnya yang diakui sebagai karya sendiri. Yang aku highlight adalah sebagian ini tuh bahkan ada satu kalimat aja kita nggak menyantumkan referensinya, benar-benar persis satu kalimat itu juga udah disebut sebagai plagiasi, teman-teman. Jadi hati-hati gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang dari ruang lingkup plagiasinya sendiri. Nah, katanya aku mengacu dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010, itu ada ruang lingkupnya beberapa ya yang bisa terdeteksi sebagai plagiasi. Nah, yang pertama, teman-teman sorry ya PPT-nya aku lupa kayaknya nggak diatur jadi keluar batas. Yang pertama itu menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Nah, ini juga ya, jadi gagasan atau seluruhnya itu kita tanpa menyebutkan sumbernya itu sudah termasuk tindakan plagiasi. Terus yang kedua, menggunakan fakta berupa data milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Misalnya teman sering ya di KTI tadi misal kayak nyebutin berdasarkan kayak misalnya tuh pengguna internet di Indonesia itu ternyata meningkat sebesar 150% misalnya di tahun 2022. Nah, teman-teman gak nyantumin tuh itu berdasarkan data dari mana, terus gak ngutip juga, itu termasuk tindakan plagiasi. Terus yang ketiga, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Terus yang keempat, melakukan parafrase dengan mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya. Nah, ini yang tadi aku highlight, kalau satu kalimat pun juga ini bisa termasuk tindakan plagiat, teman-teman. Nah, terus yang berikutnya, itu menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri gitu. Jadi udah kita ngambil karya orang lain terus kita publikasiin gitu tanpa kita tuh harusnya kan kita menyatukan sumbernya dan lain-lain. Ini tuh benar-benar plek banget sama judulnya. Nah, itu apalagi ya nggak boleh banget gitu. Terus yang terakhir, menggunakan suatu karya untuk dikumpulkan pada satu tugas akademik yang sebelumnya telah digunakan pada tugas akademik yang lain terkait dengan suatu mata kuliah. Nah, ini teman-teman pernah nggak nih dari cutting gitu ya, dari cutting sebelumnya
buat makalah dengan dosen yang sama, terus kita pakai buat di dosen yang kita sekarang. Nah, itu termasuk tindakan plagiasi juga dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010. Nah, itu ruang lingkupnya tadi. Sekarang bisa lanjut lagi. Punten. Nah, sekarang itu aku bakal jelasin dari tipe-tipe plagiarisme itu ada apa aja. Nah, kurang lebih sebenarnya yang aku tahu itu dan aku lihat juga ada 4 teman-teman dari tipe plagiarisme itu. Yang pertama, itu ada word for word plagiarism. Nah, word for word plagiarism itu artinya adalah tipenya itu si penulis itu menggunakan kata-kata penulis lain itu persis tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, ini udah sangat umum banget teman-teman di tipe plagiarisme yang pertama. Terus yang kedua ada plagiarism of source. Nah, katanya tuh kalau ini penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Ini mirip-mirip sama yang pertama, cuman yang pertama itu kayak ibaratnya secara umumnya langsung gitu ya. Nah, terus kalau tipe yang ketiga, katanya ada plagiarism of authorship. Jadi katanya itu penulis mengakui sebagai pengarang karya, tulis karya orang lain. Jadi kayak tadi dia ngambil idenya gagasan itu, terus dipublikasikan, dan akhirnya dia ngakuin kalau itu karya dia sendiri. Terus yang keempat ada self-plagiarism. Nah, di mana di sini itu penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Nah, itu tuh jadi kayak mempublikasikan si karyanya itu lebih dari satu publisher gitu, teman-teman. Nah, itu ternyata termasuk tindakan plagiarisme juga. Oke, next. Terus gimana tuh ya katanya cara biar gak kena plagiasi gitu, biar kita gak kena plagiarisme, itu jadi sebuah pertanyaan di benak kita ketika kita punya punya tugas makalah, terus tadi juga dijelasin beritanya saat ini kayak gimana gitu ya dari tindakan plagiasi, dan itu jadi kayak wah kita harus gimana gitu kan. Oke, nah sekarang aku bakal jelasin juga caranya gimana gak kena plagiasi. Oke, nah jadi ada dua solusinya teman-teman. Ada nama parafrase sama namanya sitasi. Tadi juga sempat di-mention sama Kak Helen ya buat sitasi. Nah ini aku bakal jelasin secara spesifik di antara dua ini. Oke, next. Nah sekarang kita berangkat ke parafrase dulu. Dari definisinya menurut Gunawan tahun 2020 katanya parafrase itu menuliskan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna dan pesan dari teks original. Ya intinya adalah kita menuliskan pemahaman kita terhadap suatu kutipan atau suatu kalimat dengan bahasa kita sendiri gitu. Dan jangan lupa juga tapi tetap mencantumkan sumbernya. Next. Nah, teknik parafrase itu ada yang aku bakal jelasin itu ada 4 teman-teman. Nah, ini yang pertama, synonym substitution. Jadi synonym substitution itu adalah mengganti kata dengan sinonim atau kata dengan makna yang sama. Nah, contohnya ini ada teks sebelumnya. Pengusaha lebih menyukai merekrut karyawan dari lulusan SMK dikarenakan mereka mempunyai taraf upah yang rendah. Aku highlight di upahnya. Nah, pas di parafrase sama si penulis, misalnya, pengusaha lebih menyukai merekrut karyawan dari lulusan SMK dikarenakan mereka mempunyai taraf gaji yang rendah. Nah, jadi upah sama gajinya itu ya mungkin sama-sama tapi sebenarnya konteksnya beda ya. Kadang upah sama gaji itu kalau upah itu berdasarkan ya kuantitasnya kita ngerjain berapa, sedangkan kalau gaji itu kan tetap gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Cuman mungkin teman-teman bisa kegambarlah sedikit dari synonym substitution, walaupun satu kata ini diubah itu nggak bakal ngefek sebenarnya, karena ya kalimat awalnya itu pasti kena plagiasi juga, tapi ini aku jelasin buat ngerti synonym substitution itu kayak gimana. Oke, terus yang kedua ada antonym substitution. Antonym substitution itu adalah intinya mengganti katanya itu yang awalnya mungkin bisa dibilang agak rumit, terus kita nyederhanain jadi lebih ringkas lah gitu. Contohnya kayak gini, pemberian THR kepada anak setingkat mahasiswa menjadi sangat berarti dibandingkan anak tingkat sekolah dasar. Teman-teman relate pasti ya, teman-teman pasti punya saudara yang anak SD itu pasti lebih diprioritasin buat dikasih THR dibanding kita yang mahasiswa, sedangkan mahasiswa kan lebih butuh ya, lebih punya banyak kebutuhan gitu. Nah, terus ketika diparafrase, pemberian THR kepada anak setingkat mahasiswa menjadi berharga dibandingkan anak setingkat sekolah dasar. Nah, jadi si sangat berarti itu kita ganti jadi berharga. Kan sebenarnya masih memiliki makna yang sama ya. Kan tadi seperti Gunawan yang bilang, katanya ya intinya kita mengubah suatu bahasanya itu dengan kalimat sendiri tanpa mengubah maknanya. Nah, ini sangat berarti itu
bisa kita ganti dengan kalimat apa, bisa diganti dengan kata berharga. Yang awalnya 2 kata tuh jadi 1 kata aja. Nah, ini antonym substitution yang aku pahamin itu adalah kalimat penyederhanaan gitu. Next. Nah, terus ada change of person. Nah, jadi kalau change of person itu adalah mengganti kata aktif, kalau change of person itu mengganti kata subjek menjadi kalimat objek. Contohnya, Yuda dalam buku Top RSC Leader menyebutkan bahwa hal yang penting untuk menjadi ketua umum RSC adalah rasa cinta. Misal kayak gitu teks aslinya. Nah, terus kita parafrase. Nah, cinta menjadi salah satu hal yang penting untuk menjadi ketua umum RSC, sebagaimana yang disampaikan oleh Yuda dalam buku Top RSC Leader. Jadi, yang Yuda ini tuh awalnya sebagai subjeknya di awal, terus dijadikan kalimat objek. Kurang lebih dia itu mengubah kalimat aktif menjadi pasif atau kebalikannya gitu. Oke, next ya. Mungkin insya Allah semoga teman-teman paham juga dari teknik parafrase tadi. Nah, ini menurut aku ya, ini dari pandangan aku tuh ada tips-tips untuk memparafrase. Yang pertama, perbanyak diksi. Maksudnya diksi itu ya perbanyak, mungkin bisa dibilang varian kata ya. Kayak tadi misal apa ya, tentang pokoknya kalimat-kalimat yang mungkin bisa disebut ilmiah. Contohnya apa ya? Misal kooperatif sama kerjasama kan tuh sama ya artinya. Nah, kooperatif itu kan termasuk varian diksi yang lain dari kerjasama. Nah, itu termasuk ya macam-macam diksi teman-teman. Jadi banyak kalimat yang sebenarnya tidak umum tapi termasuk ya kalimatnya bisa dimaknain kayak gitu. Misal signifikan gitu. Itu kan sama aja kayak meningkat drastis atau signifikan kayak gitu. Nah, itu termasuk perbanyak diksi. Nah, caranya gimana perbanyak diksi? Teman-teman bisa kalau teman-teman di sini kan kuliah juga, itu baca buku-buku misal dari bidangnya teman-teman masing-masing, kayak ya di sini publik, bisnis, pajak dan sebagainya gitu. Atau teman-teman kalau berat banget itu terlalu ilmiah ya, teman-teman bisa baca ya berita lah seenggaknya, bisa minimalnya. Nah, itu menurut aku jadi guna banget buat kita perbanyakin diksi gitu. Nah, terus yang kedua, pahami teknik parafrase yang tadi ya. Dipahamin aja sebenarnya teman-teman, gak usah dihafalin ini maksudnya apa kayak gitu, enggak, tapi lebih ke pahamin aja itu kayak gimana caranya. Nah, terus yang nomor 3 ini penting banget, teman-teman biasain nulis gitu. Nah, biasain nulis kayak ya teman-teman di sini RSC udah langkah yang tepat buat teman-teman biar bisa biasain nulis. Kayak tadi boleh ikut lomba gitu ya, walaupun tujuannya misal aku juga dulu tujuannya ya buat dapet cuan. Nah, itu juga jadi landasan lah, seenggaknya teman-teman bisa biasain nulis gitu. Atau seenggaknya teman-teman pas makalah ya jangan sering-sering jangan sering-sering langsung dikopas aja gitu. Tapi secara nggak langsung juga ketika ada peraturan nggak boleh plagiasi lebih dari 20%, misalnya teman-teman juga secara nggak langsung, secara nggak sadar itu teman-teman udah bisa ngelatih parafrase kalian gitu, dan biar biasain nulis juga. Nah, terus yang keempat relate sama yang nomor 3 juga, latihan parafrase dengan menggunakan plagiarism checker. Ya udah, jadi udah teman-teman coba parafrase, nah coba teman-teman cek berapa plagiasinya gitu, apakah langsung menurun drastis atau gimana. Nah, itu menurut aku jadi salah satu praktikalnya lah. Jadi nggak cuman kayak kita baca aja, tapi ya tetap dipraktikin dan lihat hasilnya seberapa berhasil kita udah cobain buat parafrase gitu teman-teman. Next. Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang kedua, itu adalah kita coba citasi. Nah, kata Barrett Library and Information Technology Series dalam Halton tahun 96 katanya, a reference to any item, book, journal, article, dissertation, archival manuscript, newspaper editorial, report, dan seterusnya, which clearly identifies the source in which the full text of the item is to be found. Ya, intinya adalah si citasi itu adalah gimana caranya kita suatu kalimat itu dengan mencantumkan sumber yang jelas. Nah, untuk menghilangkan atau menghindari plagiarisme tadi gitu. Mau itu sumbernya dari buku mau itu sumbernya dari website, mau itu sumbernya dari rekaman teman-teman wawancara gitu ya. Nah, itulah dari citasi itu gitu. Next. Oke, nah ini model citasi yang
Aku jelasinnya tuh cuma dua sih. Sebenarnya mungkin masih banyak banget model citasi yang lain, tapi yang umumnya mungkin yang aku pahamin tuh cuma dua, teman-teman. Di sini atau ada apa namanya yang lain boleh melengkapi nanti ketika kita diskusi bareng-bareng. Yang pertama itu ada Modern Language Association atau MLA gitu. Dengan itu ciri khasnya adalah mengutamakan nama pengarang digunakan pada bidang biasanya bidang sastra dan bahasa, teman-teman. Nah, ciri-cirinya tuh nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang atau akhir dituliskan di depan. Nah, terus tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Itu kalau apa namanya di daftar pustakanya. Terus kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Terus ada pada beberapa media itu tertentu dapat ditambahkan informasi jenis media dan format misalnya cetak online, web dan lain-lain. Nah, ini sorry ciri-cirinya nggak aku cantumin karena yang menurut aku yang penting tetap contohnya ya. Nah, terus contohnya nih yang di kutipan titik-titik itu maksudnya kalimatnya dulu, terus kutipannya di akhir. Ini termasuk kutipan langsung ya, menurut Jonathan tahun 99. Nah, terus sedangkan yang bawah itu termasuk kalau aku nggak salah itu ya kutipan secara tidak langsung. Ini berdasarkan pemahaman kita. Menurut Jonathan tahun 99 berpendapat bahwa bla 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 gitu. Nah, sedangkan kalau daftar pustaka itu adalah ditulis full namanya Jonathan Karim, titik, Beyond Growth Library and Development, Annals of Library Research. Nah, ini tahunnya di akhir ya, tahun terbit 2015, terus halamannya gitu. Nah, itu kalau dari MLA. Nah, sedangkan yang kedua, ini bakal kita gunain terus ya selama kita di bisnis ataupun di sosial, ilmu sosial. Nah, kalau APA itu, American Psychological Association, nah itu digunakan biasanya di psikologi dan sosial. Jadi kita relate sama anak yang psikologi. Kita acuannya dari ini. Nah, terus kalau ciri-cirinya sendiri, ya teman-teman mungkin udah pada daftar pustaka diurutkan secara alfabetis, terus juga nama depan penulis itu biasanya pakai inisial ya, terus juga apa namanya kalau ada penulis yang sama itu bisa apa namanya ditulis berurutan dari tahun yang paling lama dulu kalau di daftar pustaka. Nah, contohnya kayak gini, kalau kutipan kurang lebih sih sama ya kayak di yang MLA itu, cuman bedanya kalau di apa ini tuh atau APA bisa nyentumin halaman juga teman-teman, dan biasanya ini aku apa namanya FYI juga beberapa dosen itu mewajibkan ketika kalian mengutip itu pakai halaman juga. Itu juga salah satu syarat dari apa gitu. Walaupun teman-teman misal yang nggak pakai halaman ada yang nggak apa-apa gitu. Itu juga ada. Tapi menurut aku sebenarnya biar lebih aman itu teman-teman tetap pakai halaman juga gitu. Nah, terus kalau daftar pustakanya ya umum. Kok ciri khasnya perbedaannya dari yang MLA itu adalah tahunnya di awal ya. Jadi yang ini ya C apa namanya Mirus Monov ini last name-nya namanya sorry yang C itu yang last name-nya ini kok harusnya salah sih. Jadi apa namanya si C-nya itu harusnya first name-nya ya yang disingkat. Nah, ini Mirus Monovnya itu di last name-nya gitu. Tahun, terus judul, dan akhirnya apa namanya judul dan jurnalnya apa, terus yang ini ada doi-nya gitu ya. Oke, ini bakal aku jelasin di next slide. Boleh di next? Nah, ini bakal aku jelasin cara penulisan apastal. Jadi ini aku bakal jelasin di yang apastalnya aja ya. Nah, kalau sumbernya dari jurnal, itu kurang lebih kalau jurnalnya cetak ya, teman-teman. Penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, dan halaman. Ini kalau teman-teman ya offline ya, mungkin ya cetak gitu, benar-benar jurnal. Nah, terus yang kedua, kalau yang online, penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, diakses dari linknya apa, atau bisa tulisin DOI-nya gitu. Nah, terus kalau yang sumbernya dari buku, kalau cetak itu penulis, tahun, judul buku, tempat penerbit, dan penerbitnya siapa. Sedangkan kalau online itu ditambah diakses dari bla 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 gitu. Next. Nah, kalau deskripsi tesis itu penulis, tahun, judul skripsi, tersedia dari apa gitu ya, bisa doctoral dissertation apa atau dan sebagainya gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus yang nomor 4 itu kalau dari website resmi. Nah, ini mungkin teman-teman sering juga, misal ngutip dari Kompas, CNN, dan lain sebagainya. Itu cara nulisnya adalah penulis, tahun, judul si dokumennya apa, dan diakses tanggal berapa dari website apa. Oke, Delia. Sip. Oke, next. Nah, sekarang kita praktek ya buat caranya. Mungkin
penulisan dari apa namanya, boleh di stop share dulu, aku mau izin share screen juga buat prakteknya ya. Udah ya, oke. Nah, jadi sebenarnya ini aku langsung ajarin yang instan aja teman-teman. Ajarin yang instan aja jadi teman-teman nggak usah bingung kayak capek-capek teman-teman itu nulis daftar pustaka, citasi itu manual gitu ya. Pagi belum yang halamannya berpuluh-puluh, beratus-ratus, terus teman-teman belum juga habis ngutip, terus ngedaftar pustaka di bawah nulis gitu kan, itu ribet banget ya. Nah, jadi teman-teman biasanya aku nulis citasinya itu pakai namanya aplikasi Mendeley, tadi udah sempat dimention Mbak Helen juga. Nah, aku pakai ini, tapi mungkin aku juga jelasinnya ada apa namanya caranya juga di Word tuh ada sebenarnya, tapi menurut aku ribet ya. Jadi gini, misal, nah bila tahun 2020, ntar aku add dulu ini. Nah ini ya, misal ya, ini yang Nabila. Kalau misal kita apa namanya, kalau misal di Word, nah ini tuh, kalau misal di Word tuh bisa nih pakai ini reference. Nah, habis itu ke sini teman-teman. Oh ya, jadi yang pertama itu biasanya kan tadi kalau kata Kak ada yang kutipan itu ada yang langsung nama, ada yang ada angka satu itu ya. Nah, biasanya angka satu itu disebutnya footnotes teman-teman. Nah, tapi sebelum kita ke footnotes, nah kita ini dulu apa namanya, klik ini ya, citation dan bibliografi, terus kita masukin nih bibliografinya. Manage source dulu, sorry. Manage source, terus kita cari nih misalnya browse ya. Tadi kan ceritanya kita udah download nih dokumen-dokumennya. Nah, terus kita cantumin nih source-nya. Tadi ada atau new aja deh, new, sorry. Oke, new, terus misal ini kan buku mungkin ya, ini di buku aja. Terus penulisnya siapa? Ya, Nabila Jaihan. Karena ini apa ya, jadi nama last name-nya atau nama terakhirnya di awal. Terus ini penulisnya suatu lembaga atau bukan? Bukan ya, karena ini juga nama orang langsung nulis. Terus judulnya kita isi panduan anti plagiarisme. Terus tahunnya berapa? 2020. Terus misal apa namanya? Katanya Padang. Publishernya di sini udah fakultas bahasa, atau langsung univ deh nggak apa-apa, Universitas Negeri Padang. Oke, ini bahasa Indonesia aja. Kita masukin. Oh ya, lalu type of source. Oh ini apa udah ya? Ini jenisnya udah apa ya? Terus kita oke. Nah udah, terus kita ini udah klik ya. Udah diklik juga, udah dimasukin. Nah ini udah masuk juga current list, di close aja. Nah terus sekarang kita mengutip ya, tadi ada kalimat menurut Nabila. Nah kita langsung aja di sini apa namanya, insert citation. Nah ini udah ada nih ya, karena udah masuk current list jadi muncul dia di sini. Diklik aja 2 kali. Nah udah tuh. Nah ciri khasnya kalau udah otomatis tuh ada ininya teman-teman ya, ada kayak mungkin blok ya, semacam blok mungkin. Nah kayak gitu contohnya kalau pakai Word langsung. Di sini sampai sini dulu teman-teman paham nggak? Bisa ini jempol aja kalau udah paham. Oke, paham ya. Sip. Oke. Nah, sedangkan kalau pakai apa namanya? Kalau pakai si Mendeley ini, yang pertama kita itu biasanya kalau aku tuh, misal teman-teman punya tugas makalah anti plagiarisme misalnya, kita masukin foldernya dulu teman-teman. Tapi jangan lupa tetap Mendeley-nya di-download dulu ya. Oke, nah terus kita cantumin nih, misal tugasnya plagiarisme. Nah ini kan kita udah masuk ke foldernya. Ini folder susah banget. Folder plagiarisme. Nah terus kita cantumin nih dokumennya, add files. Teman-teman disimpan di mana? Jangan lupa. Terus cantumin deh, misal di sini tuh ada tadi mana ya? Nah ini ya. Nah itu udah muncul ya. Nah ini enaknya teman-teman, kita nggak usah nulis kayak tadi ya, judulnya apa, terus
penulisnya siapa, ini tuh udah ada langsung guys gitu. Jadi enak. Ya aku nggak di endorse sama Mendeley, tapi emang ini enak banget teman-teman. Terus tapi jangan lupa juga lihat ini jurnal atau buku atau website. Nah, tapi kan ini buku ya, tulis buku. Terus tapi teman-teman tetap harus ngedit juga sih di sini sedikit biasanya kalau buku atau jurnalnya agak kadang ya suka error gitu. Jadi teman-teman enak kalau di Mendeley itu langsung masukin folder filenya terus langsung kayak identifikasi gitu. Tapi dengan catatan itu kita harus nyentumin juga kayak ini ada city-nya, Padang, ini edition nggak usah tapi publisher-nya siapa, Universitas Negeri Padang. Kalau teman-teman dari web jangan lupa dikasih filenya gitu. Atau kalau jurnal biasanya kan tadi kalau nggak URL tapi DOI-nya apa gitu. Nah, udah anggap aja udah ya di ini. Nah, habis itu kita ngutip lagi ini, aku hapus yang dari dari Word. Nah, biasanya kalau teman-teman udah download Mendeley, terus udah kayak synchronize ya mungkin bisa disebutnya, udah synchronize gitu. Nah, teman-teman di sini ada menu ini, ada Mendeley Site-O-Matic gitu. Nah, teman-teman di sini bisa langsung insert citation-nya apa, tulis namanya tadi kan Nabila Jaihan. Nah, udah ada nih. Klik OK. Nah, langsung ya muncul. Gitu. Langsung muncul ya. Nah, terus teman-teman ketika ini anggap aja udah buat nih, udah teman-teman seabrek gitu udah nulis kutipannya semua. Nah, kalau tadi pakai yang Word aku lupa ya. Pakai Word ini misal daftar pustaka. Kalau di Word itu cara nyantumin daftar pustakanya langsung aja bibliografi, nah langsung klik ini. Nah, teman-teman itu langsung otomatis kok. Langsung teman-teman otomatis setiap kutipan yang tadi masukin itu langsung masuk semua. Jadi nggak usah capek-capek. Nah, sedangkan kalau dari Mendeley caranya ya ini insert bibliografi. Kamu udah deh. Langsung muncul. Gitu. Nah, ini kalau dari Mendeley nanti mungkin next ada prokernya ya dari biasanya dari Reps ya. Itu ngejelasin secara detail. Kalian boleh request juga ke kabit-kabit mungkin yang bakal ngejelasin secara detail Mendeley itu kayak gimana. Tapi kurang lebih kayak gini. Nah, terus di sini juga jangan lupa ini tetap bisa diedit kok. Biasanya kan tadi harus ada page berapa ya atau halaman berapa. Kayak berapa 112 misalnya gitu. Ini bisa ditambah. Nah, ini tapi klik aja keep manual edit. Gitu, teman-teman. Nah, sedangkan yang tadi akan ada footnote ya. Nah, kalau footnote itu kayak gini. Aku tapi sebenarnya kurang paham banget ya kalau footnote, tapi mungkin ada yang punya cara otomatis, tapi biasanya aku kayak gini, insert footnote. Nah, ini udah ya satu tuh. Nah, ini nih satu ya, udah kelihatan nih satu. Nah, di sininya teman-teman tinggal masukin masukin citasinya kayak tadi ya, misal ada Nabila Jehan berarti Nabila Jehan dan seterusnya gitu.